Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Umamah Al-Bahili, nama beliau adalah Sudai ibnu Ajlan. Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang terjemahan maknanya, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Wasallu khamsakum, dan berpuasalah dan salatlah di 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Taatilah penguasa-penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka pasti kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada beberapa amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia dijamin surga Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjalankan amalan-amalan ini, yaitu 5 amalan, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Dan takwa itu berasal dari kata al-wiqayah yang bermakna tameng. Artinya seorang menjadikan antara dirinya ada tameng atau pelindung dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu memiliki penafsiran tentang takwa. Kata beliau, ayyuta Allah fala yu'sah, Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yudhkara fala yunsah, Allah selalu diingat dan tidak dilupakan, tidak dilalaikan. Wa yushkara fala yukfar, dan Allah selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Inilah takwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah senantiasa ditaati pada perintah-perintahnya
ya, dan tidak dimaksiati pada larangan-larangannya. Demikian juga orang yang bertakwa itu senantiasa berzikir kepada Allah. Dan zikir itu maknanya luas. Zikir itu bisa bermakna membaca Al-Quran, bisa bermakna menghadiri majelis ilmu, pengajian-pengajian. Bisa juga bermakna sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas dari kalangan manusia, itu zikir-zikir dengan ucapan tasbih, tahmid, ya, tahlil, dan selainnya dari zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna ketakwaan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia dijamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwa engkau dimanapun engkau berada. Iya, apakah itu ketika berada di masjid, di jalan, di rumah, di kantor. Demikian juga ketika seorang sendiri atau di tengah keramaian, maka kita hendaknya bertakwa kepada Allah. Apalagi di masa sekarang, ya boleh jadi ada orang yang bertakwa ketika dia berada di tengah keramaian. Tapi kalau dalam keadaan sendiri belum tentu. Apalagi di masa sekarang ini, di mana banyak sarana yang bisa merusak ketakwaan seseorang. Ya, banyak hal yang bisa merusak ketakwaan seseorang. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Washallu khamsakum." Berpuasalah, salatlah di 5 waktu kalian. Salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah perkara yang paling pokok yang diwajibkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan amalan yang paling pertama nanti dihisab pada hari kiamat. Ini adalah hal yang dimaklumi. In salahat, ya, kalau dia baik, salahat sairu amali, maka akan baik pula semua amalannya. Wa in fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadat sairu amali, akan rusak juga semua amalannya. Dan ciri generasi yang buruk itu kalau mereka meninggalkan salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Maryam tentang para nabi dan rasul. Demikian juga keturunan mereka. Mereka ini adalah generasi terbaik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Akan datang setelah mereka pengganti atau generasi yang buruk. Bagaimana ciri mereka? Adha'us shalah, yaitu menelantarkan salat. Dan para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan menelantarkan salat itu ada 2. Ya. Pertama, dia terlantarkan sama sekali tidak salat. Ya. Atau yang kedua, dia mengakhirkan salatnya. Dia mengakhirkan salatnya. Dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya lalai dari waktunya. Dan lalai dari waktu salat itu bukan perkara yang remeh. Ya. Nabi SAW mensifatinya dengan sifat kemunafikan. Kalau ada orang yang mengakhirkan salat, tidak salat zuhur kecuali sudah hampir masuk asar, ya, tidak salat asar kecuali hampir masuk maghrib, maka ini diantara tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Dan ini banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang
Ya, ada orang yang dikira salat maghrib, padahal baru salat asar. Iya. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya manfaatatuhu salatul asr, siapa yang terluput dari salat asar satu salat saja, kata Nabi SAW, faqad wutira ahluhu wa maluh, dia seolah-olah kehilangan keluarga dan hartanya. Ya, satu salat saja terluput itu seolah-olah kehilangan harta, ya, kehilangan anggota keluarga. Apalagi kalau semua salat diterlantarkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di dalam Al-Quran. Penduduk surga bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Ya, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Ternyata tidak ada jawaban lain kecuali satu. Ya, kata mereka, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Dulunya kami tidak salat. Ya, waktu di dunia tidak salat, sibuk mengurusi ya dunia, bisnis, dagang, ya. Demikian juga kadang ada yang mengatakan sibuk mengurusi manusia, umat, ya. Kemudian melantarkan salatnya. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan salat itu adalah hal yang disyariatkan bukan hanya kepada umat ini, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar bisa menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Dan Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kita, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab', wadribuhum wa hum abna'u 'ashar. Perintahkan anakmu untuk salat ketika berumur 7 tahun. Anak itu maksudnya masuk juga cucu. Ya, kadang ada orang memahami bahwasanya anak itu hanya anak kandungnya saja, padahal cucu juga masuk di dalamnya. Sama kalau seorang berbicara tentang orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua, itu bukan hanya orang tua kandung kita, bukan hanya ayah ibu kita, tapi masuk juga kakek nenek kita. Ya, hendaknya kita berbakti kepada mereka. Bahkan masuk juga ya bibi kita. Karena Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Ya, bibi itu posisinya seperti ibu. Ya, kita juga harus berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Ya, bapak kita, ibu kita, kakek, nenek kita. Maka demikian juga anak-anak kita, anak kita, cucu kita. Nabi SAW mengatakan, perintahkan anak-anakmu untuk salat. Ya, ketika sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah ketika sudah berumur 10 tahun dan dia tidak mau salat. Memukul untuk mengingatkan pentingnya salat. Karena itu Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah mengatakan bahwasanya seorang orang tua itu hendaknya dia bangunkan anaknya untuk salat subuh. Dia bangunkan anaknya untuk salat subuh. Kalau tahu misalnya habis salat subuh dia tidur, biarkan saja dia tidur. Yang penting dia bangun dulu salat. Walaupun sebenarnya ya tidur habis salat subuh itu adalah hal yang kurang bagus. Ya, hal yang kurang bagus. Nah, karena itu para salaf, para ulama, orang-orang saleh di masa dahulu, itu mereka sangat benci tidur setelah salat subuh. Ya. Tapi kalau misalnya anak kita ya berat, maka tidak ada masalah. Yang penting dia bangun salat subuh terlebih dahulu. Setelah itu dia mau tidur, silahkan. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya
yang namanya salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasallu khamsakum. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasumu syahrakum. Berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Ini insyaallah ya beberapa hari lagi ke depan kalau Allah Subhanahu wa taala ya memberikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan, keimanan, takwaan, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, siapa yang mengingkari kewajibannya, dia keluar dari Islam. Kalau dia ingkari ya kewajiban puasa Ramadan. Dan kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, itu dosa yang sangat besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kabair itu menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Ya, di antara yang beliau masukkan adalah ya, man aftara fi Ramadan bighairi udzrin. Orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur. Tidak sakit, tidak haid bagi wanita, tidak nifas, tidak safar, ya, bukan orang tua yang sudah renta, ya. Kemudian dia berbuka di siang hari di bulan Ramadan, maka ini dosanya sangat besar. Bahkan, ya, sebagian ulama mengatakan tidak bisa diganti, tidak bisa diganti, tidak bisa diqadha, ya, tidak bisa diqadha yang seperti ini. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran. Yang diqadha itu hanya kalau ada udzur. Ya, hanya kalau ada udzur. Ya. Adapun yang tidak ada udzurnya, maka tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Kenapa? Karena ini adalah amalan atau ibadah yang harus dilakukan pada waktunya. Tidak boleh diundur kecuali ada udzur. Ya, kecuali ada udzur. Nah, dan subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kaum muslimin ya ketika memasuki bulan Ramadan mereka meremehkan puasa Ramadan. Ya, tidak berpuasa. Ya, bahkan memamerkan ketika mereka makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, dan tidak boleh seorang tolong-menolong di dalam kerusakan, di dalam dosa, pelanggaran. Ya. Ada orang misalnya yang memiliki warung, ya. Kemudian dia buka lalu dia kasih makan orang yang tidak punya udzur, ya. Maka ini tolong-menolong di dalam keburukan. Ya. Ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu adalah amalan yang sebenarnya ringan. Ya. Dan amalan yang singkat, tidak lama. Makanya dibahasakan di dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Itu bulan Ramadan, hari-hari yang bisa dihitung. Ya, cuma kurang lebih kalau bukan 29 hari, 30 hari. Tidak pernah lebih dari 30 hari. Ya, tidak pernah lebih dari 30 hari. Tidak ada puasa 31 hari. Ya. Sebagaimana tidak ada juga 28 hari. 29 atau 30 saja. Hari yang bisa dihitung. Ya, hari yang bisa dihitung. Ya, berlalu satu hari sudah. Ya. Sangat cepat berlalunya. Ya, sangat cepat berlalunya. Bersamaan dengan itu pahalanya sangat besar. Ya, di surga ada sebuah pintu tidak akan dilalui kecuali hanya orang yang berpuasa saja. Disebut dengan Babur Rayyan. Kalau mereka sudah masuk semua melalui pintu tersebut, maka ughliqah, pintu itu ditutup. Pintu itu ditutup. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika memasuki bulan Ramadan, ada yang berseru dari langit, menyeru kita semua. Ya, apa seruannya? Ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo kemari. Ya. Wa ya baghiyasy syarr, aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, tinggalkan. Berhenti dari keburukan. Ya.
Kemudian kata Nabi SAW, man hurima khairuhu faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh betul-betul dia terhalangi, diharamkan dari segala kebaikan. Jadi kalau di bulan Ramadan saja dia terhalangi dari kebaikan, apalagi di bulan-bulan lain. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh saya mengambil sebuah perumpamaan bulan Ramadan ini seperti sebuah kebun, ya, sebuah kebun yang berisi tumbuh-tumbuhan, semuanya berbuah, ya, dengan buah yang sangat bagus, sangat indah, ya, berbagai jenis buah-buahan ada di situ, dan semuanya sudah matang-matang semua, siap dipetik. Ada buah rambutannya, buah duriannya, buah langsatnya, pokoknya semua buah-buahan yang enak, lezat, sudah matang, sudah siap dipetik. Ya, maka orang-orang datang. Ada yang bawa kontainer, dia penuhi kontainernya. Ya, ada juga yang datang bawa ya mobil kecil, pick up, dia penuhi pick upnya. Ada juga yang datang cuma bawa keranjang, dia penuhi keranjangnya. Ya, ada juga orang yang datang cuma bawa kedua tangannya, dia ambil, dia petik, pergi. Ya, ada juga orang yang datang cuma lihat-lihat saja, wih bagusnya ini. Ya, ada juga orang yang cuma sekedar lewat saja. Ya, ada juga yang cuma sekedar lewat saja. Maka bulan Ramadan mungkin seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ya amalan-amalan saleh yang bisa kita raih. Maka ada orang-orang yang masuk di bulan tersebut, dia meraih amalan yang luar biasa, sehingga keluar dalam keadaan dosanya diampuni. Ya, dosanya diampuni. Nah, dan tentunya ini bertingkat-tingkat. Tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Tapi ada juga yang sekadar lihat-lihat. Ya. Ada juga orang yang sekadar lewat saja. Sekadar lewat. Ya. Yang lebih parah lagi kalau justru menambah dosa dan maksiat di bulan Ramadan, yang seharusnya itu adalah bulan yang kita manfaatkan untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Tunaikanlah zakat harta kalian. Zakat itu secara bahasa bermakna az-ziyadatu wan nama. Ya. Tambahan dan berkembang, tumbuh. Itu makna az-zakah, bertambah, berkembang. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir kalau seorang mengeluarkan zakatnya. Pasti hartanya akan semakin berkembang. Ya. Dan pasti akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, zakat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji qadrin wajib syar'an fi amwalin makhsusah li ta'ifin aw jihatin makhsusah. Zakat itu adalah beribadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan kadar wajib secara syar'i dari harta tertentu. Jadi tidak semua juga harta dikeluarkan zakatnya, hanya harta tertentu. Ya, rumah tidak ada zakatnya. Kendaraan, mobil tidak ada zakatnya. Hanya harta tertentu saja, emas, ya, perak, uang, ya. Itu pun kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah mencapai haulnya. Li ta'ifatin aw jihatin makhsusah, ya, kemudian diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang fakir dan orang miskin. Ya. Dan zakat ini merupakan ujian bagi orang-orang yang memiliki harta. Ya, ujian bagi orang-orang yang memiliki harta. Kenapa? Karena harta itu dimaklumi sesuatu yang dicintai secara tabiat. Ya, setiap jiwa pasti cinta terhadap harta. Ya.
Maka itu adalah ujian. Sehingga ketika seorang mengeluarkan hartanya, itu pahalanya sangat besar. Kenapa? Dia keluarkan, dia berikan sesuatu yang dia cintai. Ya, sesuatu yang dia cintai. Dan biasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang selalu diingat itu adalah yang kita keluarkan. Ya. Atau yang luput dari kita, itu yang selalu diingat. Ya, itu yang selalu diingat. Ada orang punya harta ya 10 juta. Iya. 10 juta itu kalau tidak salah sudah dikeluarkan zakatnya. Kalau dihitung nisabnya dengan perak. Ya. Karena perak itu nisabnya 595 gram. Ya. Kemudian harga perak berapa sekarang? Ya. Jadi kalau dihitung dengan perak, berarti ya, keluar zakatnya. Ya. Atau 20 juta misalnya. Ya. Dan biasanya yang selalu diingat itu adalah yang kita lepas. Ya. Orang punya harta 10 juta atau 20 juta. Ya, hilang 1 juta, yang 1 juta itu yang selalu dia ingat. Ya. Itu yang selalu dia ingat. Nah, padahal masih ada di tangannya 9 juta. Ya. Ada yang kasih ini saya gantikan 1 juta, dia bilang seandainya tidak hilang cukup 11 juta. Ya. Demikianlah harta itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ujian yang sangat berat. Ya. Padahal harta itu akan dihisap. Ya, ada ungkapan mengatakan bahwasanya harta itu halal dihisap, ya, haram disiksa. Iya. Jadi tidak pernah lepas. Makanya orang-orang fakir, orang-orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Ya. 500 tahun. Iya. Kenapa? Ya, hartanya yang banyak dihisap. Ya. Makanya ada doa itu, Pak. Mungkin ini jarang diamalkan ini. Dan mungkin kalau ada imam yang membesarkan doa ini, tidak ada makmum yang mau mengaminkan. Ya. Apa itu? Allahumma ahyini miskinan. Ya. Wa tawaffani miskinan. Wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya. Wafatkan juga dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan saya bersama dengan golongan orang-orang miskin. Sudah pernah diamalkan ini, Pak? Ya. Doanya, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya. Orang semua cari kekayaan. Ya, cari kekayaan. Ya. Jadi hati-hati kalau doa berjamaah, jangan sampai imamnya ini baca ini, ya. Nah, kita aminkan, padahal kita tidak mau miskin, ya. Hati-hati doa berjamaah, ya. Nah, dan zakat itu, ya, selain menyucikan harta kita, itu juga akan menyucikan jiwa kita. Di samping itu, ya, sangat banyak manfaatnya. Orang-orang miskin itu akan senantiasa merasa senang, gembira, sehingga mereka akan mendoakan orang-orang kaya. Ya. Tapi kalau orang kaya tidak pernah mengeluarkan zakatnya, tidak pernah mengeluarkan hartanya, maka orang-orang miskin akan hasad, akan iri, dengki, ya, sehingga mendoakan keburukan. Ya, orang kaya dapat, ya, celaka, dia bilang biar ya seket tonji itu. Ya, kenapa? Tidak pernah mengeluarkan sebagian dari hartanya. Tapi coba kalau misalnya dia adalah orang yang dermawan, ya, dia suka membantu orang lain. Ketika orang ini sakit atau mendapatkan hal yang kurang bagus, ya, pasti orang-orang akan mendoakannya. Ya, bagusnya itu orang, bagusnya itu orang, ya. Tidak ada yang dia ini kecuali dia bantu.
Inilah kebaikan orang-orang yang dermawan. Ya, tapi kalau pelit tidak ada harapan. Ya, Nabi SAW pernah didatangi terkait dengan ya 3 amalan tadi atau 4 amalan tadi: bertakwa, salat, puasa, zakat. Nabi didatangi oleh seorang Arabi. Arabi ini mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang kalau saya lakukan amalan tersebut saya pasti masuk surga. Kata Nabi SAW, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. 1, kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat al-maktubah, ya, yaitu salat wajib. Wa tu'addiz zakah, dan kamu tunaikan zakatmu. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Ya. Tidak disebutkan haji. Tidak disebutkan haji. Para ulama mengatakan bahwasanya boleh jadi ketika Arabi ini bertanya, kewajiban haji belum turun. Ya, maka Nabi hanya mengatakan, kamu beribadah kepada Allah dengan baik, tegakkan salat, ya, kemudian keluarkan zakatmu, berpuasa di bulan Ramadan, pasti kamu masuk surga. Kata Arabi ini, dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bagaimana orang Arab itu atau kaum muslimin masa dahulu, mereka sangat komitmen di atas syariat Nabi SAW. Kata Arabi ini, dan ini yang seharusnya kita ikuti, Pak. Kalau mau selamat, ikuti mereka. Apa kata Arabi ini? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hada, saya tidak mau tambah. Ya, saya tidak akan tambah-tambah ini. Ya, karena itu saja ini tunjukkan oleh Nabi SAW. Kamu beribadah kepada Allah, tunaikan salat, tunaikan zakat, berpuasa. Kata orang ini, la azidu ala hada, saya tidak mau tambah-tambah. Nah, ini, kalau kita kan suka tambah-tambah, ya, suka tambah-tambah, merasa tidak cukup, ya, dengan syariat Nabi SAW. Ya, walaupun banyak syariat yang lain yang diterlantarkan, ya, bikin syariat-syariat tertentu, kemudian syariat Nabi diterlantarkan. Ini sahabat ini, dia bilang, saya tidak akan tambah. Ya, falamma walla, ketika orang ini berpaling pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Siapa yang senang melihat penduduk surga, lihat orang ini. Ini Pak, sederhana sekali sebenarnya kita beragama. Ya. Jadi beragama itu sederhana, simple, tidak repot. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi, kerjakan. Ya. Apa yang tidak ditunjukkan oleh Nabi, tidak perlu kita kerjakan. Kecuali perkara dunia, ya silahkan kerjakan. Ya, selama tidak ada larangannya. Tapi perkara akhirat, perkara agama, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, itu yang kita kerjakan. Iya. Itu yang kita kerjakan. Salat, ya, itu yang kita kerjakan. Iya. Bukan turunnya salat itu yang kita kerjakan. Ya, tapi sholatnya yang kita kerjakan. Betapa banyak orang yang luar biasa di malam, ya, apa namanya, katanya memperingati ini dan itu, ya, tidak datang sholat subuh. Ya, gimana caranya? Ya, sholat maghrib, ya, katanya mengagungkan sholat, ya, mengagungkan sholat. Sholatnya yang kita kerjakan. Salat wajibnya, salat sunnahnya, itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Adapun selain itu, Nabi tidak kerjakan. Nabi tidak kerjakan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Nabi, siapa yang ingin melihat, senang melihat orang yang dijamin masuk surga, lihat orang ini. Apa komitmennya? Kata orang ini, saya tidak mau tambah-tambah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sama dengan zikir. Ya, insya Allah mungkin nanti kita akan kaji. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi SAW, minta zikir. Ya,
Wahai Rasulullah, ajari saya zikir. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 zikir. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Arabi ini, dia duduk-duduk, dia hitung-hitung, 1 2 3 4. Ini semuanya untuk Allah. Ya. Maka Arabi ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini semuanya untuk Allah. Mana untuk saya? Nah, diajari lagi, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Ya. Kata Arabi ini, dia hitung-hitung lagi jarinya, 1 2 3 4 5. Ada untuk saya. Ya. Ada untuk saya. Pergi. Ya. Apa kata Arab ini? Saya tidak akan tambah-tambah. Ya. Saya tidak tambah-tambah. Nabi SAW mengatakan, kalau dia beruntung, dia jujur, pasti dia beruntung. Ya. Jadi zikirnya cuma 5 diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, pasti dia beruntung. Ya. Kalau komitmen, ya. Kita, terlalu banyak. Ya. Itu pun tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, kalau hari Senin ini yang dibaca sekian kali, hari Selasa ini yang dibaca sekian kali, hari Rabu ini yang dibaca. Ya, mana petunjuknya dari Nabi SAW? Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, beragama itu simple, sederhana. Apa yang datang dari Nabi SAW kita lakukan. Dan mereka ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Nabi dijamin masuk surga, Abu Bakar dijamin masuk surga, sahabat-sahabat mereka dijamin surga. Kita belum ada. Sehingga bagaimana caranya kita masuk surga? Ikuti mereka. Kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Ya, seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada mereka, dengan kecintaan kita, walaupun amalan kita tidak sama dengan mereka, ya, tapi karena kecintaan kita kepada mereka, itu yang diharapkan. Ya. Tapi kalau yang dicintai nomor punggung 1, 2, 3, 10, 11, ya, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kenapa? Nomor-nomor punggung inilah yang akan menelantarkan sholat. Ya, menelantarkan sholat. Ya, mainnya di bulan Ramadan pas waktu tarwih. Ya. Gimana bisa sholat tarwih? Ya. Sementara mau dinonton. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ati'u dha amrikum, taati penguasa kalian. Ini juga berat ini. Ya. Berat. Ya, menaati penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penguasa yang adil, yang zalim, selama mereka muslim, taati penguasa kalian. Ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat, ya, Huzaifah Ibnul Yaman. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku, tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insan. Dan akan ada di antara mereka laki-laki, ya, hati mereka adalah hati-hati syaitan yang bercokol di, ya, badan-badan manusia. Kata Hudzaifah, ya, mendengarkan hadis ini, ya, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah, in adraktu dzalik, wahai Rasulullah, apa yang saya lakukan ketika saya menjumpai hal tersebut? Apakah saya demo? Ya. Apakah saya memberontak? Apakah saya kudeta? Kata Nabi SAW, tasma' wa tuti', dengarkan dan taat. Ya. Tasma' wa tuti'u lil amir, dengarkan dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Wa in duriba dhahruk, walaupun dia pukul punggungmu. Ada pemimpin yang memukul punggung kita. Ya. Wa ukhidha maluk, atau dia ambil hartamu dengan paksa. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Subhanallah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yudnihi alaniyah." Ya, siapa yang memiliki nasihat kepada pemimpin, maka jangan dia lakukan secara terang-terangan. Jangan dia lakukan secara terang-terangan. Jangan dia lakukan di mimbar. Jangan dia lakukan di pengajian-pengajian seperti ini. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, falyakhudh biyadayhi, ambil tangannya. Kalau memang mampu. Ya. Kalau dia terima, itu yang diinginkan. Wa illa, kalau tidak, kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Maka kalau kita mampu, ya silahkan datangi dengan baik. Nasihati dengan baik. Karena itu para sahabat, para salaf dahulu ketika mereka mendatangi penguasa, mereka datangi dengan diam-diam. Kenapa? Penguasa itu punya wibawa. Ya. Sebagaimana orang tua kita. Orang tua kita itu punya wibawa. Ya. Masa kalau kita menasihati orang tua kita, kita nasihati secara, oh itu ibu saya, bapak saya begini, begini, begini. Ya, dia zalim begini, begini. Tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Maka demikian juga penguasa kita. Ya. Mereka punya wibawa. Ya. Karena itu kata para ulama, rakyat itu hendaknya dia senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan para penguasanya. Dan kalau ada keburukannya, dia sembunyikan. Kalau dia bisa nasihati, nasihati dengan baik. Cuma kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlalu banyak kebaikan yang kita lupakan. Ya, terlalu banyak kebaikan yang kita lupakan. Kita jalan melalui jalanan yang mulus, ya, 10 kilo, 20 kilo, bahkan ratusan kilo, jarang kita mengatakan alhamdulillah ini kebaikan dari Allah, kemudian kebaikan penguasaku. Ya, begitu masuk jalan loban 2 meter, apa dia bilang? Apa ini? Ya, siapa yang disalahkan? Ya. Seolah-olah dia tidak punya kesalahan. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri Ahlus Sunnah kata para ulama, mendoakan penguasa dengan kebaikan. Ya. Mendoakan penguasa dengan kebaikan. Dan disitulah kita diuji. Ya. Kalau penguasa adil, semua orang bisa taat. Ya. Tapi kalau penguasa tidak adil, disitulah kita diuji. Apakah kita masih taat atau tidak? Ya. Apakah kita masih bisa bersabar atau tidak? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk yang harus kita taati dari penguasa kita, ya insyaallah yang akan datang ini adalah ya penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Ya, penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Itu juga kata para ulama kita harus ikut dengan mereka. Ya, masalah lebaran. Ya, itu harus bersama dengan penguasa. Supaya apa? Supaya nampak syiar. Ya, berkumpul kaum muslimin di hari yang sama, di tempat yang sama, sehingga nampak. Ya, tapi coba kalau ya misalnya masih 2 hari orang puasa ada yang lebaran. Ya, dia beli apa ya? Anu ini. Ya. Bagaimana bisa? Ya, kaum muslimin memiliki kekuatan. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 amalan. Bertakwa kepada Allah, salat 5 waktu, kerjakan ya atau tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.